maksudnya Rasulullah SAW senantiasa selalu berbeda saja dengan kita. Jadi kata mereka berdua, ya Rasulullah, orang Yahudi cakap macam ni tentang kita. Bagaimana kalau kita jima saja istri kita 20 tahun supaya mereka lebih benci lagi dengan kita. Mereka suruh istri mereka keluar, tapi kita kumpuli, kita jima lagi. Pada waktu mereka di rumah, itu bagaimana? Marah Nabi kita. Tidaklah sampai ke tahap itu. Kalau kita beda cara dengan mereka, tidaklah sampai pada tahap yang dengan kita melakukan perkara yang terlarang. Fataghayyara, sampai berubah wajah muka baginda Nabi, hatta dhanana an qad wajada alaihima, sehingga kami beranggapan Nabi kita murka atau membenci atau terkesan dengan mereka berdua. Maka sahabat tadi itu dia satu di antara daripada perkara yang patut, tapi ini kita-kitanya sudah kelewatan waktu. Kalau pada saat mak ayah lagi sedang marah, satu jangan disambut. Yang masih kecil-kecil, yang masih muda-muda, nanti mau balik ada mengusulkan apakah, minta apakah, terus mak marah atau ayah marah, satu yang pertama jangan disambut, senyap saja. Kemudian yang kedua, kalau boleh cepat-cepat keluar, jangan ditunggu di situ. Tunggu di situ, tengok muka kita semakin marah, tengok kita, muka malu. Tapi kalau kita cepat-cepat masuk ke bilik atau cepat-cepat keluar saja, tinggalkan, biar mak yang menjerit-jerit sendirian di situ, yang akhirnya nanti akan berhenti sendiri. Kenapa? Karena sudah tidak ada orang marah sama siapa, kita sudah tidak ada di situ. Nah, jadi sahabat Nabi kita tadi itu, begitu Nabi kita marah, langsung saja mereka keluar. Tapi mereka betul-betul terasa hati, rasa tersinggung, takut kalau Nabi kita marah betul. Fakharaja fastaqbalat hadiyatun bin labanin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan mereka berselisihan dengan seseorang yang menghadiahkan air susu untuk baginda Nabi, tak lama kemudian air susu tadi itu Nabi kita hantar atau Nabi kita perintahkan sahabat untuk menyajikan kepada mereka berdua. Fa'arafa, maka mereka pun tahu annahu lam yajib alaihima, bahwasanya baginda Nabi tidak menyimpan perasaan dendam atau benci kepada mereka berdua. Buktinya mana? Buktinya Nabi kita suruh seseorang untuk menyajikan minuman atau air susu tadi itu kepada mereka berdua. Qala kuntu ana, ini untuk yang baru kawin, bukan yang sudah punya anak. Bukan yang sudah punya cucu. Ustaz Ahmad berapa anak? Hah? 5. Nah, jangan. Ustaz Aziz baru 4 juga. Tahu ya. Kata Sayyidatuna Aisyah, aku mandi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bejana yang sama. Nah, asik mandi sekali tuh untuk pengantin baru atau juga orang yang masih belum punya anak. Masya Allah, seronok. Apalagi kalau ada kolam renang, lepas berhubungan badan, mandi sekali sama-sama di kolam renang, Masya Allah, sambil tuang menuang, main air di situ, kan halal semuanya kan. Cucu tak ada anak tadi, tapi kalau sudah ada anak cucu, doa, ya Allah, doa malu, tak malu, mencuri cucu. Kalau tak cucu pun anak. Kalau usia musim itu sudah pada cakap, dia langsung komplain saja. Coba saja, dekat saja entah nanti kalau sudah punya anak 3, 4, 5, 6 orang atau 3 saja yang sudah dalam usia 4, 5, 6 tahun, dekat saja di dapur, mungkin tersentuh ke badan, dia mesti tanya, buat apa tuh? Awak adik kecil lagi. Ini urusan orang tua, senyap. Nah, tak boleh. Kalau kita pernah tidur samping istri, tak mau dia mesti tinggal di tengah-tengah kita. Tak boleh, ini sempadan nih. Tapi akhirnya dia kalah juga karena dia lebih duluan tidur daripada kita. Awak boleh bertahan dalam jangka berapa lama? Pukul 12, pukul 1 tertidur juga dia. Orang tuanya belum tidur lagi. Susah. Kalau sudah punya anak 2, 3, 4, 5 anak orang susah. Ini nak praktikkan macam ni kenapa? Sebab Nabi kita kawin dengan Sayyidah Aisyah. Sayyidatuna Aisyah ada anak. Mandi sekali dengan Nabi, kadang-kadang lari bersama baginda Nabi. Senang saja. Jadi kata beliau, aku mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada bencana yang sama, kami sama-sama junub.
Bahkan itu dikatakan diantara daripada obat untuk merangsang nafsu dan keinginan bagi orang yang sudah pudar keinginannya. Ajak mandi bersama, sebelumnya ajak mandi bersama, selepas itu dikatakan baru diteruskan perjalanannya ke atas kaki. Apa? Saya penjelasan. Qala wa kullun junub. Wa kana ya'muru ba'tazir. Dan Nabi kita suruh apa? Pakai izar. Pakai izar itu penutup daripada pusat sampai ke lutut. Fayubashiruni qala, dan pada saat aku mandi bersama atau pada takudur, kadang-kadang Nabi kita kalau pada saat ada hajat dengan aku, Nabi kita suruh aku memakai izar menutup daripada pusat sampai ke lutut, kemudian baru Nabi kita berseronokan dengan aku. Yubashiruni, meraba aku anak haid. Artinya dalam agama kita tidak ada masalah suami untuk bersama istri daripada bagian atas pusat dan juga daripada bagian bawah lutut. Kalau ikut riwayat yang di atas tadi itu semuanya boleh, apapun boleh kecuali jima. Ya, masalahnya kalau kita sudah berumur, mungkin kita tidak terkhayal dan tidak terpikir ke situ. Tapi kita juga pernah muda, kita juga pernah masa usia 30-an, memang sulit. Kalau pada saat sudah dekat-dekat di situ, man hama haulahi ma yushiku ayyaqa'a fihi. Kalau sudah dekat sempadan, sulit untuk mengawal keadaan. Nah, wa kana yakhruju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun fa ghasilu wa ana haid, dan kadang-kadang Nabi kita mengeluarkan kepala beliau daripada masjid di saat Nabi kita i'tikaf, kemudian saya cucikan rambut baginda di waktu aku bosan. Jadi perempuan pada masa utur, masakan, sajikan makanan, sajikan minuman, ayamkan pakaian, sedai basuhan, basuh pakaian, semuanya boleh. Perempuan tetap saja dibolehkan, bahkan digalakkan untuk memberikan layanan sewajarnya kepada suami yang walaupun di waktu udzur. Jadi udzur itu hanya setakat di situ. Mungkin pernah saya ceritakan dahulu di majelis di Masjid Nabawi pada saat ulama hadis sedang bermuzakarah antara sesama mereka, datang seorang perempuan menanyakan satu masalah hukum. Pertanyaannya, Tuan Guru, para ulama semuanya, aku ada masalah. Bolehkah kira-kira perempuan pada masa udzur memandikan orang mati? Jadi pertanyaan itu membuat suasana jadi tegang, atau keadaan mereka jadi tegamang, paham kan? Jadi kaget dengan pertanyaan yang di luar daripada dugaan. Bolehkah perempuan udzur memandikan orang mati? Jadi hadis tidak ada, riwayat pun juga tidak ada, fatwa sebelumnya pun juga tidak ada. Jadi pada saat itu daripada kumpulan hadis tidak ada satupun yang dapat memecahkan dan merukaikan pertanyaan daripada wanita tersebut. Allah takdirkan pada saat itu datang salah seorang faqih. Nah, beda faqih dengan muhaddis. Muhaddis itu sama dengan apa hebat anak kuliah. Tapi bagaimanapun hanya setakat hafal. Hafal tidak cukup. Bukannya setakat hafal Quran, tapi paham dan sekaligus diamalkan. Bukan setakat hafal hadis. Kalau kelebihannya hanya setakat dengan menghafal hadis, laptop pun juga boleh menghafal, MP3 ini juga boleh menghafal. InsyaAllah dibuka saja, pasih jawabannya, tak salah-salah dia, bacanya benar. Nah, kelebihan kita itu karena kita hafal dan paham. Jadi pada saat itu kata salah satu daripada ulama faqih, rubba hamilu fiqhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba sami'in aw rubba mubalaghin aw min sami'. Mungkin saja dengan orang yang kita sampaikan itu lebih kuat ingatannya daripada yang menyampaikan. Rubba hamilu fiqhin laysa bifaqih. Mungkin saja yang membawa ilmu begitu tapi bukan faqih. Dia bukan orang yang alim. Jadi kata sifat kita itu Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, ya boleh saja perempuan waktu itu mematikan orang mati. Sebab Nabi kita bersabda, haidatuki laisat biyadi. Haid kamu tuh letaknya bukan di tangan. Maksudnya apa? Maksudnya awak mandikan orang mati itu dengan apa sebenarnya? Apakah mandikan orang mati dengan hidung kah, dengan mulut kah, atau dengan tangan, atau dengan kaki, atau dengan itu? Orang mandikan orang mati dengan tangan. Haid letaknya bukan di tangan, haid letaknya di situ.
Nah kalau macam itu tidak boleh, tidak ada masalah kalau pada udzur memandikan orang mati. Sebab haid perempuan pada masa udzur itu bukan di taman. Jadi kata ahli hadis tadi itu, wah hadis itu riwayat fulan dan syaratnya sahih, dan juga wa fi turuqin akhar wa fi riwayatin ukhra. Oh, semuanya tahu tentang riwayatnya, tapi untuk mengistinbat hukum hakamnya itu ternyata tidak ada satu pun yang dapat merungkaikan, melainkan dapat diistinbat oleh seorang faqih yang hadir bersama mereka pada saat itu. Qala, coba asik lagi nih. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri wa ana haid. Kadang-kadang Nabi kita berbaring di atas asuhanku di waktu aku udzur. Asik kan? Ya, boleh istri halal. Lebih daripada itu pun tak ada masalah. Mandi sama-sama atau nak nonton istri tari gelek misalnya. Jadi kita jadi penontonnya, tak payah bayar. Kalau perlu ikut juga menari, kalau perlu lebih daripada itu. Kenapa? Halal. Dengan ijab kabul dah selesai semuanya. Jadi seperti kata Ustaz Azhar Idrus juga, boleh-boleh saja perempuan sekali naik motor dengan laki-laki yang bukan mahramnya, asalkan pak mertuanya ada di tengah. Kalau ada pak mertua di tengah, siapa yang mau naik? Kena tunggu sama pak mertua, belum lagi jadi pak mertua. Jadi macam mana itulah. Kalau nanti kita yattaqi, menyedap, meletakkan kepala di asuhanku pada saat wudu, dan kadang-kadang Nabi kita membaca Al-Quran. Distinbat oleh ulama, boleh-boleh saja membaca Al-Quran di lokasi, di tempat yang dekat.